Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita kebaktian, kita akan berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan melindungi kami semua, kami dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau memuji nama Tuhan. Biarlah semuanya boleh menjadi rupa yang harum di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, kasih Yesus itu sangat indah, sangat luar biasa bagi kita. Nah, mari kita nyanyikan satu pujian Kasih Yesus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hidupku
anak-anak sekalian, kita bertemu kembali di Sapa Siswa kali ini. Bagaimana kabar kalian? Belajar di rumah tidak selalu susah, tetapi Bapak yakin kalian adalah anak-anak yang semangat, anak-anak yang kreatif, dan anak-anak yang selalu semangat. Nah, pada kali ini kita akan bersama-sama belajar satu firman Tuhan, satu cerita Alkitab yang sebenarnya kalian sudah tahu gitu ya. Sudah, kalau saya beritahu saat ini pasti sudah tahu tentang siapa dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan sebelum kita sama-sama berdoa, anak-anak, pernah nggak sih kalian itu mengerjakan bagian yang bukan tanggung jawab kalian? Ayo coba diingat-ingat. Pernah nggak kita melakukan apa yang bukan menjadi bagian kita? Yang akhirnya apa? Kalian atau kita mendapatkan hukuman. Nah, ini salah satu bagian nanti yang akan kita pelajari di dalam cerita Alkitab kali ini. Tetapi sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan bersama-sama dengan anak-anak belajar firman-Mu. Baik kami yang di sekolah, Bapak Ibu guru di sekolah, dan anak-anak di rumah, kami yakin dan percaya Engkau sudah menjaga dan memelihara kami. Oleh karena itu Tuhan, saat kami belajar firman-Mu, kami mohon pertolongan Tuhan, supaya kami belajar untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya dengan mendengarkan firman Tuhan kami mengerti. Dengan kami mengerti, kami akan melakukan apa yang firman Tuhan nyatakan bagi kami, bagi anak-anak, bagi Bapak Ibu guru juga yang mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak sekalian, mari kita membaca satu bagian firman Tuhan dari 1 Samuel yang ke-13 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. 1 Samuel pasal yang ke-13 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran." Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Nah, anak-anak, kita tahu sekarang siapa yang sedang kita bicarakan tadi? Ya, Raja Saul. Raja Saul adalah raja pertama di kerajaan Israel. Dia adalah raja yang hebat. Kalau nanti kalian memperhatikan waktu mengalahkan orang Amalek, kita tahu dia adalah orang yang gagah perkasa. Tetapi orang yang gagah perkasa, orang yang hebat itu, ternyata dia melakukan kesalahan yang fatal. Ya, kalau kita perhatikan tadi, ketika Samuel datang, dia bertanya, "Saul, apa yang engkau lakukan?"
Nah, kita perhatikan anak-anak. Saul, apa yang engkau lakukan? Lalu Saul menceritakan kepada Samuel, karena engkau tidak datang saat waktu yang ditetapkan, maka aku melakukan ini dan itu. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh si Saul, dikatakan oleh Samuel, adalah tindakan yang bodoh. Dan akibat dari tindakan yang bodoh itu, Tuhan sebenarnya sudah merencanakan untuk apa? Untuk mengokohkan kerajaan Israel sampai selama-lamanya dalam atau dari keturunan Saul. Tetapi karena Saul tidak taat, Saul dihukum. Saul dihukum yaitu apa? Kerajaan tidak akan tinggal tetap melalui dia dan keturunannya. Tetapi Allah telah memilih raja yang lain untuk menggantikan Saul, yaitu Daud. Nah, itu akan kita pelajari di waktu-waktu yang akan datang. Nah, anak-anak sekalian, kita harus belajar dari situasi seperti ini. Kita belajar dari apa yang disingkapkan oleh Alkitab. Jangan mengikuti apa yang disampaikan oleh Saul. Tetapi belajarlah untuk setia, belajarlah untuk mendengar. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan hal yang baik, yaitu buah pendengaran. Dari mana? Anak-anak, setiap pagi kalian mendapatkan kiriman firman Tuhan, yaitu melalui devosi pagi. Belajarlah untuk membaca, dan membaca. Supaya apa yang kita lakukan adalah buah dari kita membaca firman itu. Supaya juga kita menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Melalui apa? Melalui yang Tuhan bukakan dari devosi, dari baca Alkitab yang kita lakukan. Itu artinya kita belajar melakukan ketaatan karena kita adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang dipanggil menjadi anak-anak yang taat. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi bekal bagi kalian, bagi kita semua untuk menjadi taat. Nah, sebelum kita bersama-sama mengakhiri pembelajaran ini, mari kita sama-sama membaca ayat hafalan kita, yaitu dari Yesaya yang ke-56 ayat yang pertama. Yesaya 56 ayat yang pertama, di sana dikatakan, beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Sekali lagi, beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Oke anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu kami belajar firman-Mu. Oleh karena Engkau yang memberi kesempatan kepada anak-anak belajar, Engkau menolong anak-anak satu persatu, supaya anak-anak yang masih muda ini menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang setia membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Lalu mereka dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di tempat belajar nantinya ketika masa PJJ, masa belajar dari rumah telah usai. Berkati anak-anak, berkati orang tua, dan berkati Bapak Ibu guru semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan.
Dah.